Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Tri Amaya Mardika, Prodi D3 Anafarma kelas 1A, NIM P171-2019-3042, akan menjelaskan mengenai analisis elektrogravimetri untuk memenuhi tugas teknologi analisa fisika dan elektrokimia. Yang pertama, pengertian elektrogravimetri merupakan salah satu metode penentuan kadar ion atau unsur yang dasar perhitungan kadarnya adalah hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada elektrolisis terhadap larutan tubigan dengan bantuan arus listrik. Prinsip kerja elektrogravimetri. Alat elektrogravimetri ini bekerja berdasarkan prinsip elektrolisis, di mana pemberian arus listrik menyebabkan reaksi reduksi komponen pada katoda dan sebaliknya reaksi oksidasi pada anoda. Syarat terjadinya analisis elektrogravimetri. Yang pertama, ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Yang kedua, efisiensi elektrolisa tidak harus 100%, tetapi efisiensi pengendapan harus 100%. Yang ketiga, bila sampel terdiri dari logam-logam, maka untuk mengambil salah satunya dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai dengan potensial elektroda logam yang diinginkan. Analisis kuantitatif secara elektrogravimetri harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan kemudian setelah pengendapan sempurna, kembali dilakukan penimbangan elektroda beserta endapannya. Yang kedua, endapan harus kuat menempel, padat, dan halus, sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat. Selain itu, sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert, umumnya dipakai elektroda platina. Hukum yang mendasari elektrogravimetri. Yang pertama, hukum Faraday. Banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Yang kedua, hukum Ohm. Kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Prinsip kerja alat elektrogravimetri. Yang pertama, voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Yang kedua, katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Yang ketiga, anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan-medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Metode elektrogravimetri. Yang pertama, elektrogravimetri kuat arus konstan atau elektrogravimetri sederhana. Yang kedua, elektrogravimetri dengan potensial katoda yang dikontrol. Elektrogravimetri sederhana, alat dan bahan yang diperlukan adalah elektroda, larutan elektrolit, pengaduk magnet, gelas kimia, ampermeter, dan power supply. Melakukan elektrolisis dengan menyalakan alat-alat elektrolisis. Dalam hal ini, ion-ion akan mengion menjadi anion dan kation. Setelah itu akan menempel pada masing-masing elektroda. Sedangkan untuk cara menghentikan elektrolisis dengan mengangkat elektroda dari larutan elektrolitnya tanpa mematikan arus listrik. Lalu semprot elektroda dengan air, lalu matikan arus listrik. Elektrogravimetri dengan potensial katoda terkontrol. Pemisahan logam dari campurannya dilakukan secara elektrolisis dengan mengatur kondisi larutan yang dielektrolisis. Cara pemisahan ini hanya dapat dilakukan jika kedua ion logam mempunyai potensial elektroda yang berseberangan. Aplikasi analisis elektrogravimetri.
Pemakaian elektrogravimetri paling sering digunakan untuk pemisahan dan analisis CU. Reaksi yang terjadi adalah di katoda Cu2+ menjadi Cu, pada anoda H+ menjadi setengah H2, H2O menjadi setengah O2 plus 2H+, sehingga reaksi totalnya yaitu Cu2+ plus H2O menjadi Cu plus setengah O2 plus 2H+. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.